Kita lanjutkan kita di Majelis Riyadhis Shalihin. Kita sudah sampai kepada hadis di babu fadli dzikri wal hathi alaihi, keutamaan berzikir dan himbauan agar kita bisa selalu berzikir. Disebutkan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang gundah hatinya maka akan tenang batinnya di saat dia memperbanyak zikir. Begitu disebutkan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir akan tenang batin, akan tenang hati. Dan juga maknanya adalah yang sering berzikir akan tenang hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Di saat disebut nama Allah bergetar hatinya. Getar maknanya adalah di saat disebut nama Allah, getar hati yang akan menggerakkan seluruh anggota tubuh sesuai dengan apa yang disebut Allah. Artinya menuju kepada Allah. Makanya dengan banyak berzikir orang itu akan terbimbing. Hati yang sering berzikir, matanya orang yang punya hati berzikir, maka akan menjaga mata tersebut dari memandang yang haram. Telinganya orang yang punya hati yang selalu berzikir, maka hati tersebut, zikir tersebut akan menjadikan orang tersebut tidak menggunakan telinganya untuk mendengar kecuali hal yang Allah senangi. Maka penting sekali zikir itu. Ada orang yang tidak pernah punya zikir, tidak pernah punya wirid. Dan zikir ini yang pernah kami sampaikan bisa saja yang kita baca setiap habis sholat. Seperti kita sebut pada pertanyaan, habis sholat tekuni. Jangan habis sholat, assalamualaikum langsung terbang. Begitu tidak akan, tapi perlu ada waktu sesaat, sejenak, untuk memohon kepada Allah dengan doa-doa yang disebutkan oleh baginda Nabi dengan keutamaan-keutamaan, pahala-pahala. Dan ketenangan yang Allah janjikan bagi orang yang berzikir. Mungkin ada orang berkata, kenapa aku berzikir kalau tenang hatimu? Kenapa aku berzikir kalau belum tenang hatiku? Maka yang boleh dikoreksi adalah di saat berzikir belum membiasakan ia berusaha untuk berzikir dengan hatinya juga. Hanya biasa berzikir dengan lesannya. Artinya di saat berzikir mengingat Allah dengan hatinya. Allah yang maha agung, Allah yang maha suci, Allah sesuai dengan zikir yang disebut. Itu khusyuk. Kemudian kurang banyak. Kalau dia berusaha untuk khusyuk dan banyak zikirnya, Allah tidak pernah ingkar janji, nggak pernah salah Allah di saat berfirman. Nggak akan salah Allah berfirman. Karena Allah yang tahu apa yang baik untuk umatnya, untuk hambanya. Baik, jangan sampai tidak punya zikir-zikir. Dan insya Allah nanti di pungkasan majlis ada beberapa zikir yang kami himbau untuk bisa mengambil buku zikir ini. Di dalam ini zikir ini ada zikir setelah sholat. Anda juga bisa membaca Ratibul Haddadnya, ada Wiridul Latifnya, ada Wiridul Fatihnya, dan ada beberapa doa-doa yang lainnya. Ini zikir sehari-hari saja. Kecil, buku kecil, bisa Anda bawa kemana-mana. Dan tekuni, maka dengan menekuni zikir tersebut, maka janji Allah, tatma'innul qulub, hati akan tenang. Dan ketenangan hati adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Banyak orang punya duit, punya kekayaan, tapi gundah, gulana, hatinya gelisah, penuh dengan kesusahan. Ujung-ujungnya bagaimana orang kaya bisa bunuh diri dan seterusnya hanya karena punya permasalahan sepele. Tapi orang yang dengan Allah hatinya akan tenang dan tenang dan tenang. Wan Ali radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dari Sayyidina Imam Ali, semoga Allah senantiasa memberikan melimpahkan keridhaannya kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Karena Rasulullah ada baginda Nabi itu idza qama ila sholati, jika bangun bangkit dari tidur selesai. Bangkit dari tidur, idza qama ila sholati, jika beliau melaksanakan salat. Jika qama itu aqimus sholata, melaksanakan salat. Jika Nabi melaksanakan salat, yakunu min akhiri ma yaqulu baina tasyahhudi wa taslimi, ada doa yang dibaca Nabi antara tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad selesai, sebelum salam ada doa. Kalau kita ada doa, banyak doanya Nabi. Ada di antara yang kita baca adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masiihid dajjal. Kita sudah pernah baca.
Dan Nabi doanya bukan itu saja, masih banyak doa yang dibaca oleh Nabi. Di antara ini, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Ya Rasulullah, engkau minta ampun. Tidak ada dosa bagimu ya Rasulullah. Engkau maksum. Itu Allah, Rasulullah mengajari kita. Rasulullah nggak punya dosa. Allahumma gfirli, Allah ampuni aku. Kita banyak dosa kurang, Allahumma gfirli. Nabi nggak punya dosa kayak orang kebanyakan dosa, istighfarnya banyak banget. Kita banyak dosa kayak orang nggak punya dosa, jarang istighfar. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampuni aku dari apa yang telah aku lakukan dan yang akan aku lakukan. Yang aku lakukan telah banyak, ya Allah. Kalau kita benar banyak dosa, Nabi dosa apa? Dijamin. Tapi Nabi pun begitu pelajaran buat kita. Dan memang kalau namanya martabat tobat itu tingkat-tingkatan. Ada orang memang kelas kita kali. Tobat itu ya hanya karena dosa gede. Kalau dosa gede baru astagfirullah, nyesel. Dosa kecil mah nggak kerasa. Tapi menurut orang-orang yang sudah pangkat kemuliaannya tinggi, pangkat tingginya, dosa gede nggak akan terjadi bagi dia. Dosa kecil baru dia nangis. Dosa kecil aja sudah nangis. Astagfirullah, aku lihat yang haram. Astagfirullah. Karena pangkatnya tinggi. Tinggi lagi pangkatnya apa? Bukan dosa. Bukan sebuah dosa, tapi nyesel bisa nangis. Gara-gara nggak bangun malam saja sudah nangis dia, sedih. Nggak bisa ngaji, nangis. Padahal nggak dosa kan? Itu pangkat. Nabi pun begitu, Nabi nggak ada dosa tapi istighfar. Maka istighfarnya adalah istighfar merasa kurang mengabdinya kepada Allah, merasa kurang ibadahnya, merasa kurang sedekahnya, merasa kurang padahal sudah jago sedekah. Ini pangkat, makanya ada sebut innallaha yuhibbut tawwabin, bukan taibin. Tawwab itu tobat dan tobat dan tobat, meningkatkan tingkat tobat. Tobat dari dosa gede, tobat dari dosa kecil, enggak cukup. Tobat bukan dari sebuah dosa makruh, tobat dari tobat karena dia belum bisa melaksanakan lebih baik lagi. Tobat. Sebuah contoh. Anda tidak punya uang. Tapi hati Anda hidup suatu ketika. Anda punya uang 5.000 saja. Di sebelah Anda tak taunya ada orang fakir yang membutuhkan uang 10.000 rupiah. Anda membantu 5.000, Anda sedih, ya Allah, kok cuma 5.000. Astagfirullah, astagfirullah. Butuh banget dia, lihat anaknya nggak makan. Perlu duit 10.000, saya hanya punya 10.000. Padahal Anda tidak dosa kan, Anda tidak punya. Cuman karena hati yang hidup istighfarnya ada. Ya begitu. Yang repot sudah dosa gede nggak pernah istighfar. Waduh. Nah, ini baginda Nabi. Dosa yang pernah aku lakukan dan yang belum aku lakukan, ya Rasulullah, tidak ada dosa bagimu dan tidak akan ada dosa bagimu, ya Rasulullah. Wa ma asrartu wa ma alantu, dosa yang aku terang sembunyikan dan yang aku jelaskan terang-terangan, enggak ada ya Rasulullah bagimu, bagi kami ya. Wa ma asraftu, dan apa yang aku kedzaliman yang aku lakukan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang telah kau ketahui padaku ya Allah akan segala kesalahan. Nabi berdoa seperti itu. Bagaimana kita tidak mau berdoa? Wa antal muakhiru, antal muqaddimu, antal muakhir. Muqaddim. Muqaddim itu maknanya banyak orang jelaskan. Muqaddim, engkau adalah zat yang mendahulukan orang dengan hidayah lalu mulia. Wa muakhir, dan menundurkan orang dengan kesesatan sehingga mereka akan rendah. Nah, ini. Maka muqaddim, Allah yang akan memajukan seseorang menjadi orang berjaya di dunia dan di akhirat. Allah juga menjadikan orang terpuruk sehingga menjadi hina di dunia dan di akhirat. Maka maju, menghadaplah kepada Allah. Zat yang memajukan seseorang dan memundurkan seseorang, yang mengangkat seseorang dan merendahkan seseorang, memberikan hidayah pada seseorang dan yudillu man yasha, dan menghinakan, yang menyesatkan, membuat sesat siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hamba yang tidak Allah cintai. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Rawahu Muslim. Wan Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, mungkin akan kita baca saja biar segera selesai masalah zikir. Karena setelah itu kita perlu amal.
Dari Sayyidi Aisyah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Kana nabiyyu, pada baginda Nabi itu, yukthiru, memperbanyak ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi banyak membaca di dalam sujud dan rukuknya adalah subhanak, maha suci engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana Tuhan kami. Wa bihamdika, dan dengan segala puji puji untukmu ya Allah. Maksudnya dengan pujian-pujian yang layak untukmu. Dengan segala kebaikan yang hanya untukmu ya Allah. Allahumma, aku mohon ya Allah, ighfirli, ampuni aku. Laki-laki Nabi Muhammad minta maaf. Wa anha, dan dari Siti Aisyah anna Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW kana yaqulu fi ruku'ihi, berkata dalam ruku'nya wa sujudnya, Nabi mengucapkan dalam sujud dan ruku'nya, subuhun quddus. Subuh adalah maha suci, kudus maha suci. Bingung bahasa Indonesia terjemahkannya. Subuhun quddusung, maha suci, maha suci, maha suci, maha suci. Rabbul malaikati, wahai Allah Tuhannya para malaikat. Waruhi, dan Tuhannya malaikat Jibril. Nabi menyebut, kenapa malaikat disebut? Malaikat disebut adalah memang malaikat bukan berarti lebih mulia dari manusia. Paling bagusnya makhluk Allah adalah baginda Nabi. Baru nanti ada perbandingan antara malaikat yang awam dengan orang-orang yang awam bagaimana. Malaikat-malaikat biasa dibanding orang-orang soleh umat Nabi Muhammad lebih agung, lebih mulia umat Nabi Muhammad yang soleh. Cuma disebut di sini memang malaikat adalah satu contoh makhluk yang tidak pernah berhenti dalam mensucikan Allah, menyanjung Allah, malaikat. Kenapa? La yasun, tidak berdosa, tidak akan pernah berdosa, maksum malaikat. Jibril adalah pemimpinnya para malaikat. Wa an ibni Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas. Dan Rasulullah, sesungguhnya baginda Nabi, qala, bersabda, fa amar ruku'u fa'azzimu fihi rabbah. Adapun di dalam rukukmu wahai umatku, agungkan Tuhanmu, maka subhana rabbiyal azimi. Subhana, maha suci Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, al-azimi, yang maha agung. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'ai. Adapun dalam sujud, perbanyaklah engkau berusaha untuk doa. Faqamin, sangat alay. Maksudnya niscaya ayustajab lakum, Allah akan kabul permintaanmu. Istajab, akan dikabul lakum, untukmu. Dalam sujud adalah saat untuk memohon kepada Allah. Berjihadlah, fajtahidu, berusahalah di dalam sujudmu untuk memohon kepada Allah, dan itu saat dikabul doa-doamu. Rawahu Muslim. Wan Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Abu Hurairah. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba itu dengan Tuhannya adalah keadaannya saat dia sujud. Karena kita adalah seorang hamba, maka semakin tampak penghambaan kita, maka semakin tinggi pangkat kita. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW di saat beliau diangkat di tempat yang sangat tinggi-tinggi, di Isra Mi'raj kan, maka disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi, dengan gelar abd, hamba. Isyarat bahwasanya Nabi adalah memang abd, tapi sangat tinggi pangkatnya. Dan pangkatnya tinggi karena beliau merasa menyadari semakin tinggi kesadaran seorang hamba, kalau dia adalah hamba, semakin tinggi di hadapan Allah, semakin mulia. Maka ibadah itu menghambakan diri kepada Allah. Maka dari hamba yang rendah, sombong, iblis, istakbaro, sombong, rendahlah. Man tawadha rafa'ah, yang tawadhu akan Allah angkat. Wa man takabbar wadha Allah. Kalau sombong, Allah rendahkan. Ini kaidah, nggak bisa dibantah. Sebab Allah yang Maha Agung punya hamba. Kalau hambanya semakin merasa diri hamba, Allah sayang. Nabi di saat diangkat oleh Allah ke atas langit ketujuh, Nabi menyebut subhanalladzi asra bi 'abdihi, bukan gelar yang lainnya. Sehingga Nabi paling senang dengan gelar abd. Aku menjadi hamba Allah.
Maka seorang hamba, seorang manusia paling dekat dengan Allah adalah di saat sujud. Sujud kita. Fa'akthirud du'a, perbanyaklah di dalam sujud untuk berdoa. Tapi ada rambu-rambunya. Jika Anda sholat sendiri, atau Anda menjadi imam, atau Anda menjadi makmum. Jika Anda sholat sendiri, namanya sujud adalah rukun tawil, rukun yang bisa dipanjangkan. Suka hatimu kalau ingin memanjangkan. Sujud ingin panjang-panjang, mah boleh. Tapi di saat dirimu jadi imam, jangan seksa orang di belakangmu. Mentang-mentang jadi imam, pengen sujud, ngamalkan ilmu. Subhanallah 1.500. Nah ini, ketemu Nabi dimarahi, asatakunu fattanan ya Mu'ad, kau jadi penfitnah, ngerusak hatinya orang di belakang. Maka cukup 3. Jika bacaanmu agak cepat sampai 7. Namanya enggak terlalu lambat-lambat. Jangan terlalu lama dalam bersujud. Maksudnya kalau kita menjadi imam, cukup zikir-zikir yang masyru' yang sudah tertentu, jangan ditambah-tambah. Jangan memanjang-manjangkan. Kalau pengen panjang, kapan? Saat engkau sholat sendiri. Kemudian yang ketiga adalah imam. Yang pertama sholat sendiri, oke, bebas, kita panjangkan waktu sujud. Kemudian waktu menjadi imam, awas, nggak boleh. Ada makmum di belakangnya. Kecuali makmumnya sudah sepakat, nanti sujudnya 2 jam ya. Boleh, kalau mereka mengatakan setuju. Tapi kalau nggak boleh. Kecuali jamaah mahsurin. Kecuali jamaah makmumnya yang terbatas dan sepakat dengan diperpanjang. Maka kalau jadi imam di masjid ya pakai aturan deh, jangan panjang-panjang seenaknya sendiri. Nggak mikir yang di belakang, kata Nabi. Di belakang ada perempuan yang punya anak nangis, di belakang ada orang yang sakit, di belakang ada orang tua, macam-macam. Maka jangan panjang-panjang kalau jadi imam. Tapi jangan ngebut gitu loh. Nanti kalau panjang ngebut banget. Sujud, doa. Perbanyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dalam sujud. Kemudian yang ketiga, makmum. Kalau menjadi makmum ya ikut imam. Kalau imamnya kepanjangan nggak boleh dahulu imam. Ya salahmu milih imam dia. Imamnya panjang, sudah tahu panjang, ikut ya harus ngikut. Namanya makmum yang ngikut. Kita sudah selesai bacaan kita. Subhana rabbil a'lanya selesai. Lanjutkan dengan doa-doa. Seperti yang diajarkan. Tapi tidak boleh di saat jadi imam memperpanjang, enggak. Kalau berpanjang selepas daripada sholat. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah kana yaqulu, bersabda fi sujudi, membaca. Nabi membaca fi sujudihi, dalam sujudnya, Allahumma firli, ya Allah. Setiap kita membaca dengar Nabi istighfar kok sedih jadinya. Kok dari tadi kok Nabi istighfar terus? Bahkan Nabi mengatakan, sungguh aku tidak pernah meninggalkan satu majelis kecuali aku sudah istighfar 70 kali. Nggak punya dosa, astagfirullah. Kita banyak dosa, kurang istighfar. Kayak orang nggak punya dosa kita ini. Innalillah. Mulai tadi Nabi istighfar lagi. Ya Rasulullah, apa dosamu? Allah firli dhambi kullah. Ampuni dosaku semuanya ya Allah. Dikkahu wa jillahu, yang kecil dan gede. Kecil pun enggak ya Rasulullah. Kecil pun enggak ada dosa bagimu ya Rasulullah. Itulah pendidikan untuk kita. Tidak kurang sudah dicintai Allah. Bahkan beliau kalau sholat itu kayak apa? Sholat di tengah malam sampai tawarramat qadamah. Sampai kakinya bengkak. Siti Aisyah bingung ya Rasulullah. Lah ini Siti Aisyah yang cerdas betul ya Rasulullah. Kenapa kok ibadah sampai begituan? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang masa lalu dan yang akan datang? Bahkan kau tidak akan dosa ya Rasulullah. Afalakun abdan syakura. Enggak bolehkah aku nyukuri? Jadi bagi orang yang pangkatnya tinggi, ibadah itu dinikmati syukuran. Maka Nabi mengatakan, arih Nabi sholat. Ya Bilal, arih Nabi sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, senang. Kita menemukan sebagian sholihin, waktu dulu kita masih sekolah dulu, ada seorang sholihin kalau sudah masuk waktu sholat, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita kan beda. Ya Allah, kalau sudah masuk asar sih. Kok cepat banget? Nah, kalau mereka senang masuk sholat, Alhamdulillah, senang. Ya belajarlah kita. Belajar gaya kayak orang soleh. Barangkali nanti bisa Allah sayang melihat kita. Nadrah, ini kok orang yang pengen
pengen bergegas dengar seruan adzan, pengen melakukan sholat malam, pengen ini, ya, rindu pada kebaikan. Allah Maha tahu. Nah ini Nabi yang tidak pernah punya dosa pun ternyata seperti itu. Awalahu wa akhirahu, dosa yang dulu dan yang nanti. Ya Rasulullah, nggak ada. Alaniyatahu wasirahu, dosa terang-terangan sembunyi, nggak ada ya Rasulullah. Tapi Nabi mengajarkan agar kita berdoa, agar kita memohon pengampunan seperti itu. Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, iftaqadtu Nabi, aku kehilangan Rasulullah dzata lailatin, suatu malam. Tidur bersama Sayyidah Aisyah, nggak ada Nabi. Dan Siti Aisyah tahu perginya kemana, sholat. Karena sholatnya Nabi adalah, Nabi tidak pernah sholat itu sama dengan keluarganya. Pasti Nabi sholat dulu, kalau sudah mau witiran, fa'aigodu ahlahu. Jadi Nabi setelah sholat banyak baru bangunin istrinya. Seperti dalam kisah sholat witir, Nabi sholat baru bangunin Siti Aisyah. Makanya sangat salah kalau mengatakan bahasanya sholat tarawihnya Nabi, sholat malamnya Nabi cuma 11. Itu kan yang diketahui Aisyah dibanguni setelah Nabi sholat banyak. Nabi sholat dulu baru banguni. Yang nggak diketahui berapa rakaat, nggak ditulis, gitu. Sehingga sampai menjadi khilaf setiap. Nggak perlu khilaf. Nabi sholatnya nggak berbatas, banyak banget. Bayangin kalau sholat sampai kaki bengkak tuh kayak apa. Nabi menikmati kok di saat sholat, berdiri tegap di dalam melaksanakan sholat, nikmat bagi dia. Tapi beliau udah nikmat. Fatahassastu, aku cari-cari, aku raba-raba, aku cari-cari. Malam nggak punya lampu listrik, nggak ada cetak-cetak nyala kayak itu, nggak ada. Fa idza huwa raqi. Nabi rukuk. Ngapain rukuk? Ya sholat. Rukuk tak pakai sholat. Sajid. Pokoknya Nabi dalam keadaan sholat. Yaqulu subhanak. Maha suci engkau bihamdika, dan dengan segala puji yang hanya bagimu ya Allah. Aku ucapkan la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Di riwayat lain, fawaqa'at yadi ala batni qadamah. Lalu jatuh tanganku di perut telapak kaki Nabi. Wa yaqulu, dan mengucapkan Allahumma inni a'udzu biridhak. Aku berlindung ya Allah dengan keridhaanmu min sakhatika, agar terjauh dari murkamu ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keridhaanmu ya Allah, agar terjauh dari sakhatika, murkamu. Wa bi mu'afatika, dengan kesehatan yang kau berikan, an mu'afatika, dan maaf yang engkau berikan, an min uqubatika, daripada hukummu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan pengampunanmu, jauhkan aku dari hukumanmu. Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung kepadamu darimu ya Allah. Bukankah Allah yang mengangkat, menurunkan, menghukum, memaafkan dan sebagainya? Aku berlindung kepadamu darimu ya Allah. Dari apa? Dari hukuman Allah, dari murka Allah. Siapa yang menjauhkan kita dari murka Allah? Ya Allah. Maka aku berlindung kepadamu dari murkamu ya Allah. Maksudnya Allah, ya Allah jauhkan aku. La uksi thana'an alaika, aku tidak akan mampu, tidak akan menghitung thana'an, sanjungan alaika kepadamu. Anta, seperti engkau ya Allah yang maha kuasa, maha agung untuk menyanjung. Kama athnaita ala nafsika, kepada dirimu sendiri. Allah yang menyanjung dirinya. Maka sanjungan yang paling agung, sanjungan dari Allah. Jadi sanjungan kita nggak ada apa-apanya. Makanya kalau ya Allah, aku menyanjungmu seperti sanjunganmu kepada dirimu sendiri ya Allah. Ya sebesar itulah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Adapun tadi yang kami singgung masalah, kok Nabi, bahkan sebaliknya Nabi waktu melakukan sholatnya Nabi itu kadang di kamar, kadang di masjid. Kalau di kamar itu unik, pemandangan unik. Anda bayangkan, jangan bayangin kamarnya Nabi seperti kamar Anda yang bisa untuk main bola itu. Jadi tempat sujudnya itu susah. Jadi Siti Aisyah itu kakinya melintang di tempat sujudnya Nabi. Ini juga satu hujjah bahwasanya di saat Nabi sholat, Siti Aisyah ada masih tidur. Jadi rakaat yang tidak diketahui Siti Aisyah sangat banyak. Nabi kalau sudah lagi mau sujud, dilipat itu kakinya Siti Aisyah. Kemudian setelah dilipat, sujud si Rasulullah. Setelah Nabi berdiri, balik lagi kakinya. Namanya orang hidup.
melunjuk julur kaki. Setelah Nabi rukuk sujud, dilipat lagi sujud dan begitu seterusnya. Ada orang mengatakan, nah ini kan menunjukkan bahasanya menyentuh perempuan, menyentuh istri nggak batal. Oh enggak. Imam Syafi'i waktu mengatakan batal, Al-Quran menyebutkan ola mastumun nisa. Jangan sentuh perempuan. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis ini? Ketahuilah. Imam Syafi'i mengatakan, waqa'il ahwal. Waqa'il ahwal, keadaan seperti itu. Semua kejadian, keadaan. Ya, yang masih ada kemungkinan yang lain, nggak bisa dijadikan hujah. Aula mastumun nisa dalam Al-Quran jelas selama saat adalah bersentuhan. Jangan dikatakan itu bersenggama menurut mazhab Syafi'i, bersentuhan. Lalu bagaimana dengan adanya hadis ini? Apakah bertentangan? Oh, enggak bertentangan. Coba, ada kemungkinan yang lain enggak? Kalau waktu istri Aisyah tidur, coba. Anda kalau tidur pakai selimut enggak? Anda mengatakan enggak. Ini pakai, ini enggak, itu pakai. Berarti mungkin pakai selimut, mungkin tidak. Selagi masih mungkin, enggak bisa mengalahkan sudah ala mastum yang sudah jelas. Mungkin atau tidak? Mungkin kan? Mungkin orang tidur musim dingin apalagi harus pakai selimut. Enggak musim dingin kon, saya pakai selimut. Kan gitu misalnya. Jadi mungkin pakai selimut, mungkin tidak. Selagi mungkin pakai selimut, mungkin tidak, maka tidak dipakai dalil. Saqata bihal istidlal. Enggak dipakai dalil lagi oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Hadis ini mungkin di sini, mungkin itu. Diambil hadis yang enggak ada kemungkinan sana sini baru jadikan hujjah. Al-Qur'an sudah jelas Allah mastumun nisa, itu mazhab Syafi'i. Ada pun kisah ini sama. Di saat baginda Nabi itu sholat, ya, disentuh Siti Aisyah, mungkin sekali ada tutup di situ. Karena Nabi juga pakai jubah kan. Nabi pakai ini, mungkin sekali. Jadi mungkin ketutup dan mungkin tidak. Maka hadis semacam ini, biarpun ini riwayat sahih dari Muslim, itu tidak bisa dipakai menurut mazhab Imam Syafi'i karena berbeda dengan ada dalam Al-Quran. Jadi kisahnya benar, Nabi menjadikir, tapi khusus sentuhannya ini masih ada kemungkinan. Kemungkinan ada tutupnya dan kemungkinan tidak ada tutupnya. Kalau sudah kemungkinan ada tutupnya, dikatakan di anna waqa'il ahwal, mata tataraka setiap keadaan. Mata tataraka alaiha al-ihtimal, selagi masih ada kemungkinan sana sini, saqata bihal istidlal, enggak bisa dijadikan hujjah lagi. Itu al-qaidah dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Selesai. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas, dari Sayyidina Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala, beliau berkata, kunna. Jadi masalah menyentuh wudu, batal wudu dan tidak itu adalah madhab Imam Syafi'i mengatakan batal. Tapi madhab lain enggak. Punya hujjah mereka. Madhab Malik mengatakan tidak, Abu Hanifah tidak. Jadi ini masalah khilaf. Cuman karena Anda di Indonesia, ya sudah madhab Syafi'i. Dan jangan mengatakan Imam Syafi'i salah. Ini ada orang kemarin sore baca hadis begini langsung nyalain Imam Syafi'i. Kita tidak menyalahkan Imam Malik. Mereka juga kaidah sendiri kok dalam istimbat. Hebat Imam Malik. Gurunya Imam Syafi'i kurang apa yuk? Imam Ahmad hebat berbeda. Imam Ahmad siapa? Gimana nggak hebat? Wong muridnya Imam Syafi'i kok loh, laki-laki. Nah, sekarang orang akhir zaman aja juga sok pinter nyalahkan ini, nyalahkan Imam Syafi'i, nyalahkan Imam Malik. Ente ini siapa? Hah? Nah, kan sama. Itu kan sama-sama nahnu hum rijal nahnu rijal, kadang sombong, mereka laki-laki saya laki-laki. Iya, laki-lakinya mah sama, cuman kalau dibanding ilmumu tidak seperti ilmunya Imam Syafi'i, ibadahmu tidak seperti ibadah Imam Syafi'i, takwamu tidak kayak takwanya Imam Syafi'i, khusukmu tidak kayak khusuk, ya beda banyak. Memang bentuk namanya laki mah sama. Akhirnya ada orang-orang gampang merendahkan, menyalahkan. Maka kami sampaikan, masalah bersentuhan batal atau tidak, itu khilaf di antara madhab. Dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah membatalkannya dengan 5 syarat seperti yang kita sebutkan dalam fikih praktis. Kemudian, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepadanya. Qala, berkata, kunna inda Rasulillah, Allah indahnya. Suatu ketika kami bersama Rasulullah. Kunna inda Rasulillah. Faqala, kemudian Nabi memberikan kabar, langsung didengar oleh telinga kita, indahnya. Ayajizu ahadukum, apakah kamu tidak bisa? Ayaksiba fi kulli yaumin alfas hasanatin, untuk mendapatkan setiap hari 1000 kebaikan. Apakah kamu tidak bisa sehari mendapatkan 1000 kebaikan? Fasa'alahu sa'ilun min julasaihi, enaknya dengan Nabi ada yang tanya, ya Rasulullah. Salah satu dari yang hadir bertanya, kaifa yaksibu alfa hasanah?
Gimana mendapatkan 1000 kebaikan ya Rasulullah? Qala, Nabi mengajarkan yusabbihu mi'ata tasbihah, bertasbih 100 kali, subhanallah 100 kali. Fayuktab lahu alfa sanatin, fayuktabu lahu alfu sanatin, akan diberi oleh Allah ditulis 1000 kebaikan. Ayuhattu anhu alfu khati'atin, dan diangkat 1000 dosa. Subhanallah, subhanallah, atau subhanallah adim. Yang penting tasbih. Kalau kalimat yusabbihu nanti diterjemahkan dengan hadis yang lain. Tasbih subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallah alhamdulillah. Mungkin yang penting ada tasbihnya. Qala al-Humaidi, berkata Imam Humaidi, kada huwa fi kitab Muslim, itu yang ada di kitabnya Imam Muslim. Au yuhattu, au pakai hamzah, au atau. Jadi yang membaca 100 kali subhanallah tasbih akan diampuni, akan diberi 10 kebaikan. Atau itu berarti pilihan. Atau akan dihapus 100 kebaikan. Atau yuhattu, dihapus 100 kejelekan. 1000 kejelekan. Tapi menurut Imam Furqani rawahu Syu'bah wa Abu Awanah wa Yahya al-Qattan an Musa alladhi rawahu Muslim min jihati. Dari riwayat Muslim yang lainnya adalah faqalu wa yuhattu, wa bukan au. Kalau au itu begini. Kamu dapat hadiah ya, antara motor yang merah atau putih, ngambil berapa? 1, karena sebenarnya pakai au ya. Maka kalau au, pengampunan atau kebaikan. Tapi kalau kamu dapat hadiah mobil merah dan mobil putih, gimana? Dua-duanya kan? Makanya berbeda riwayat, wa atau au. Sebagaimana kalau wa, kita ambil wa saja, berarti dapat 2. Au enggak pakai wa. Maka riwayat Muslim yang yuhattu bi ghairi alifin, tanpa alif, bukan au tapi wa. Ulama dibahas antara waw dan a. Au sama wa beda. Wa ana bidar, dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah qala, bersabda, yusbihu kulli sulami min ahadikum shadaqat, semua dari ruas-ruas. Ruas-ruas dari kita itu ada zakatnya. Jadi kita harus menzakati karena nikmat Allah. Coba kalau suatu ketika ini nggak bisa belok begitu, nggak bisa diginiin, bingungnya setengah mati. Suatu ketika ada orang ya gitu, ini yang sakit begini, bingung mau garuk susahnya. Kalau gini nggak enak, garuknya gini nggak bisa. Subhanallah, gara-gara ini bisa begini saja, berapa macam ragam kenikmatan bisa kita dapat. Ini enak. Buat macam-macam boleh. Tapi nggak bisa begini, nggak bisa belok aja sudah. Allah, garuk susah banget, nggak ketemu. Allah, nikmat dari Allah, harus dibayar zakatnya. Syukuri, zakatmu apa? Makulu tahmidatin. Nah, fakulu tasbihatin sadaqatun. Maka di saat engkau membaca tasbih, yang kau baca, zikir yang kau baca itu menzakati, bayar zakat ruas-ruasmu. Berapa? 360. Berapa? Dalam diri kita ada ratusan. Bukan saja engsel kaki, jemari, macam-macam. Masya Allah. Itu banyak yang harus kita syukuri. Maka satu tasbih yang kau bacakan itu untuk membayar. Yang nggak pernah subhanallah nggak bayar zakatnya. Tahlilatin, tahlil baca la ilaha illallah, sedekah juga. Maksudnya zakatnya tadi ini. Uglu takbiratin sedekah, sama di saat engkau baca takbir bayar sedekah. Wa amrun bil ma'rufi wa nahyun 'anil munkar. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Kalau engkau beramar nahi mungkar, engkau amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, bayar sedekah. Sudah bayar zakat itu. Au nahyun wa nahyun 'an munkarin, al munkari, menghentikan kemungkaran, sama zakat. Nah ini, makanya nggak pernah berzikir ya, wah ini utangnya banyak. Kurang syukur. Memang cara mensyukuri bukan, boleh mensyukuri satu, Allah terima kasih, puji syukur kepadamu atas ruas jemariku, kepanjangan ya, ruas jempolku, ruas kelingkingku ya Allah, gerahamku, kalau enggak bisa ngunyah sate ya Allah, terus
Terus banyak. Mensyukuri kan begitu seperti hasilnya. Satu-satu kok rahmat itu. Tapi kita sadar nikmat Allah sangat besar. Cukup. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Itu. Kan tadi. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha. Baca itu biar kebayar utangmu. Syukurmu ya itu. Nah, di samping itu ada lagi, mungkin kita ini ya, zikir tetap berjalan, mungkin ada yang sering lupa zikirnya. Wa yuji'u min dzalika, tapi bisa saja mencukupi itu semuanya. Rak'atani yarka'uhuma minad duha, 2 rakaat duha itu mensyukuri seluruh anggota tubuh. Maka jangan Anda tidak sholat duha. Zikir sudah enggak, duhaan juga enggak, utangnya banyak nanti. Maka yuk kita lakukan sholat duha dan jangan tinggalkan. Perindu ridho Allah mustahil. Mustahil. Kalau tidak sholat duha. Enak, aneh. Sama tidak sholat malam. Aneh. Kalau sholat fardu nggak usah dibahas. Katanya perindu Allah, cinta Nabi, nggak sholat subuh. Ini nggak masuk dalam catatan. Nggak usah dibahas tuh. Cinta gombal itu. Kita tidak bicara sholat fardu. Sunnah. Duha, tahajud. Kalau sholat fardu nggak usah dibahas, sholat fardu nggak dibahas di kalangan orang-orang baik. Ini membahas tentang sunnah, sholat duha. Nggak pantas orang semacam ini meninggalkan sholat duha. Minimal 2 rakaat sampai 8 rakaat. Sebagian mengatakan 12 rakaat. Duha. Dalam keadaan apapun, bahkan bisa dilakukan di kendaraan saat kita berjalan. Termasuk yang ingin sampaikan ilmu. Kalau mungkin Anda di kendaraan, di rumah tidak sempat, di kantor pun tidak sempat, di sepanjang perjalanan, asalkan Anda melakukan perjalanan, maka bepergian, biarpun berpergian tidak jauh amat, boleh sholat di atas kendaraan, agar tidak tertinggal duha Anda. Berangkat dengan air wudhu, bahkan biasakan juga kalau kita bepergian dengan air wudhu, mengajar dengan air wudhu, bahkan dalam segala keadaan Anda dengan air wudhu. Enak, tinggal Anda duduk di atas mobil Anda sholat duha. Bahkan yang kalau di rumah hanya bisa 2 rakaat, tapi kalau sudah di atas mobil bisa 8 rakaat nanti. Karena begitu mudahnya sholat di atas kendaraan. Sekalian mensyukuri kendaraan yang Allah berikan padamu. Biarpun itu kendaraan naik angkot. Nyewa angkot kan bayar, lebih enak angkot. Nggak bisa mikir supirnya, nggak usah mikir bensinnya. Syukuran angkot. Allahu Akbar. Duha, jangan sampai tidak. Katanya jadi istri Nabi itu dekat di masjid, itu sholat di tempat sholatnya. Nabi keluar. Thumma raja'a ba'da an adha. Nabi pergi, kemudian setelah agak siang, waktu duha Nabi pulang. Jadi Nabi habis sholat subuh itu keluar. Nabi waktu sholat subuh keluar, kemudian waktu itu Sayyidah Juwairiyah ada di rumah, di tempat sholatnya. Nabi pergi sampai kembali lagi. Wahya jalisatun ajib. Wanita solehah belum beranjak dari tempatnya. Masih dengan zikir yang dibaca. Masih duduk di tempatnya. Istri baginda Nabi, Sayyidah Juwairiyah. Faqala, Nabi bertanya, mazilti ala halil lati faraktuki? Kamu masih belum pindah tempat dari tadi? Qalat na'am. Mazilti 'ala al-hali allati faraktuki 'alaiki? 'Alaiha? Kamu masih tetap dalam keadaan belum kamu beranjak ya Juwairiyah? Na'am ya Rasulullah, kami belum beranjak. Pengen banyak ibadah ya Rasulullah maksudnya. Pengen zikir terus. Baik. Qala Nabi mengatakan, ya Juwairiyah, laqad qultu, aku telah membaca satu bacaan. Ba'daki, setelah aku meninggalkan kau pergi, 4 kalimat. Cuman 4 kalimat saja. 3 marat, 4 kalimat kali 3. Lawuzinat, kalau seandainya yang saya baca 3 kali dari 4 kalimat itu, ditimbang bima kulti mundul yaum, dengan apa yang kau baca tadi sepanjang itu, lawazanatha, saya akan lebih banyak pahalanya aku baca tadi. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Baca itu. Nah, artinya Nabi selalu memberi petunjuk apa yang lebih bagus.
Maka sebaik-baik zikir adalah zikir yang diajarkan Nabi sesuai dengan petunjuk Nabi. Membacanya 3 kali, tapi mengalahkan daripada zikir yang dibaca oleh Sayyidah Juwairiyah yang beliau berzikir dengan caranya sendiri dan sah dan diterima oleh Allah. Sebab zikir apapun boleh kita baca. Anda kok bisa kok baca zikir ini itu apa saja Anda baca dari Al-Quran Anda baca, boleh. Tapi di saat kita mengikuti petunjuk Nabi tentu lebih yang kita dapat karena Nabi yang lebih tahu. Apa itu subhanallah maha suci Allah, bihamdi, segala puji bagi Allah. Adada khalqihi, sebanyak makhluk Allah. Gimana ndak cukup? Ya Allah, aku menyanjungmu, sanjunganku sebanyak apa? Sebanyak semua makhlukmu. Wah, makhluk Allah banyak banget. Ini orang nggak tahu. Coba. Aku ngasih duit kepadamu. Berapa banyak, Bu ya? Umpama. Kalau duit kan gampang hitungnya, itu loh. Umpama. Aku kasih duit kepadamu. Kamu hitung, sebanyak orang yang datang sini. Setiap satu orang saya nilai 100.000. Wah, sebanyak yang datang sini. Berarti 100.000 kali berapa? Bukan 100.000 saja, kali sebanyak ini. 5.000, 2.000, 2.000. 1.000. Jadi kita ya aku selawat kepadamu, aku bertasbih, aku sanjungmu ya, aku sanjung engkau ya Allah. Seberapa banyak sanjunganmu, wahai hambaku? Sebanyak ciptaanmu. Wah, banyak bintang bintang yang ada di langit, pasir di laut, lautan lepas, hutan belantara, apalagi gunung menjulang, macam-macam. Binatang nggak bisa dihitung, manusia wah banyak lah itu. Gimana ndak banyak pahalanya? Karena Allah Maha tahu niatnya gede begitu. Waridho nafsihi, dan seluas keridhaan Allah kepada hamba-hamba terkasihnya. Ini juga nggak berbatas, keridhaan Allah nggak berbatas. Sebab apa? Ridho Allah mengalahkan daripada murka Allah. Wa zinata arsyihi, dan seberat arsy-Mu ya Allah. Arsy Allah. Kalau kita gambarkan hamparan luas, itu arsy, maka kursi adalah seperti titik. Jika digedekan satu titik itu, kursi Allah, bumi, dunia seisinya, semesta, bumi, bintang, hanya satu titik di atas kursinya. Nah, itu kecil banget di hadapan arsy Allah. Wah, tasbihnya segede itu. Jadi arsy Allah tuh, kursi Allah dibanding arsy seperti titik. Dan kursi digedekan lagi nanti, baru itu kita ada tempat kita ini. Dan jangan sekali-kali Anda menghayal dengan keyakinan khayal Allah duduk di atas kursi tadi, itu kursinya. Allah tidak memerlukan kursi. Dan jangan katakan Allah duduk di atas arsy, tapi Allah yang menciptakan arsy. Arsy memerlukan Allah dan Allah tidak perlu kepada arsy. Allah yang menciptakan arsy. Jangan katakan Allah duduk di atas arsy, dan jangan katakan Allah duduk di atas kursi. Tapi katakan arsy dan kursi adalah ciptaan makhluk Allah yang agung. Wa midada kalimati, banyak kalimat Allah. Kalimat Allah banyak, enggak berbatas. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu ta'ala. Wa fi riwayatin lahu, dari riwayat lain lagi, enggak bisa selesai hari ini. Subhanallah adada khalqihi, kita zikir aja, kita baca. Subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsi, subhanallah midada kalimatih. Ini sama katanya. Riwayat lain bunyinya begitu zikirnya. Wa fi riwayat Tirmidzi, dari riwayat Imam Tirmidzi, ala uallimuka kalimatin taqulinaha. Hei Juwairiyah, apakah kau tidak ingin aku ajari satu amalan yang jika kau baca mengalahkan bacaanmu tadi? Iya Rasulullah, apa itu? Subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi ridha nafsihi, subhanallahi ridha nafsihi, tiga kali. Subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimatihi, subhanallah midada kalimatihi, subhanallah midada kalimatihi. Zikir. Selesai. Mengalahkan daripada pahalamu saat kau duduk di tempat ibadahmu, ya Juwairiyah, gitu. Soalnya Nabi ngajar begitu. Wa Nabi Musa al-Asy'ari, dari Sayyidina Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruh mithlul hayy wal mayyit.
Perumpamaan orang yang senang berzikir dan yang nggak berzikir seperti orang mati dan hidup. Kalau orang hidup kan berguna, kalau orang mati nggak berguna. Makanya nggak berzikir itu kayak orang berguna. Lesanmu untuk apa kalau bukan untuk berzikir? Bukankah Allah sebenarnya katakanlah kalam ibn Adam alaihi lalah. Semua yang diucapkan lesan anak Adam itu akan jadi hukuman dan bukan sebuah kebaikan kecuali dzikrullah wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kalau bukan zikir kepada Allah akan dihisab, nanti repot. Ada mulutnya. Anda tahu boneka bermulut, bisa zikir, itu mulut nggak berguna. Suruh cerah, ya, suruh. Mulut panci. Mulut ember. Banyak ngomong tapi nggak pakai zikir, nggak berguna. Mulut gunakan. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini maksudnya himbauan untuk berzikir. Anak gambaran seperti mati dan hidup. Maksudnya jauh banget, pertentangan. Ini lagi rajin berzikir, tidak ada sebelum jauh. Lesannya makmur dengan zikir. Bahkan di saat Anda belum bisa khusyuk di dalam berzikir, jangan tinggalkan zikir. Gara-gara lesan hatimu belum khusyuk. Hujan, Bu, ya? Saya itu pengen nyari hujan, mau hujan-hujanan nggak pernah dapat. Hah? Ibu masuk ke dalam, saya keluar kalau gitu. Seger saya pengen hujan-hujan. Kalau saya hujan-hujan langsung lari, lihatnya. Kalau ibu ngintip di sini, kalau hujan deras seperti saya lompat keluar. Baik. Sehat. Nggak ada flu ini, hujan seger, hujan sehat, hujan rahmat. Wa Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rahul Bukhari wa Muslim qala mathalul baiti alladhi yudhkarullahu fihi wal baiti alladhi la yudhkarullahu fihi mathalul hayyi wal maiti, mithlul hayyi wal maiti. Nah, perumpamaan rumah yang biasa digunakan untuk berzikir dan rumah yang nggak pakai zikir ya sama seperti orang mati dan hidup. Rumahnya angker. Angker itu perasaanmu dan memang tidak ada rohaniat, tidak ada rahmat, angker. Ya. Kalau karena nggak banyak zikir, banyak dihuni setan. Cuman kalau diterjemahkan oleh masyarakat kita jadi serem. Rumah nggak pernah dihuni orang, ada hantunya, jadi gitu. Ini kan repot. Bukan itu yang dibahas. Maksudnya rumah nggak ada rahmat. Was-was setan sering masuk kalau rumah tidak pakai gunakan untuk berzikir kepada Allah. Percekcokan, perselisihan, permusuhan, iri, dengki. Maka jadikan rumah kita rumah untuk berzikir. Maka zikir yang mereka sampaikan habis sholat, ya. Kemudian zikir rotibul haddad, wirdul latif pagi, doa fajar, ridul fatih, baca zikir. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kasih, Allah Maha Kuasa Maha Kasih, maka jangan menduga kalau Allah itu zalim kepadamu, maka akan terwujud apa yang kau duga. Yang punya utang banyak jangan putus asa. Bukankah dulu orang nggak punya duit bisa menjadi kaya raya? Maka yang minus pun bisa jadi plus, yang plus pun bisa jadi minus. Maka jangan ragu dengan Allah, jangan duga yang jelek kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi, tergantung bagaimana hambaku menduga kepadaku, maka aku akan beri. Kalau dengan manusia saja nggak pantas kalau duga jelek. Misalnya Anda perlu uang, lalu Anda datang kepada orang kaya. Orang kaya punya duit kan? Nah, orang kaya punya duit, dia sebetulnya dermawan, cuman Anda sudah ngomong modelnya kayak model pelit, mukanya muka pelit. Anda ngomong gitu kedengeran sama dia, enak nggak? Suudzon itu namanya. Mukanya muka pelit. Kok kurang ajar? Kalau Allah nggak perlu kita ngomong, sudah tahu. Suudzon ente, suudzon sama Allah. Kalau manusia kan begitu gambarannya. Minta kok kurang ajar. Ya Allah, mukanya belit banget. Manusia, ya Allah, kurang ajar kok nggak dikasih. Padahal kita martabatnya sama-sama Pokoknya dengan Allah kita suudzon, kurang ajar dengan Allah. Kan Allah tahu di hati kita. Nggak kira bisa Allah bebaskan utang saya. Bunuh diri aja, neraka kau. Putus asa, suudzon kepada Allah. Makanya husnudzon, Allah makasih. Husnudzon bahasanya luas sekali. Di saat ada apa-apa jangan prasangka buruk.
Kalau tiba-tiba nasi di rumahmu busuk, jangan bilang, aduh anakku sakit di pondok. Sakit beneran kan? Bilang, wah jatahnya ayam, biar dia ayamnya bisa makan soto. Nah, senanglah gitu, khusnudan pada Allah, akan diganti rezeki yang banyak. Pagi-pagi gelasnya pecah, ya Allah Pak, pagi-pagi gelas pecah, jangan-jangan anak-anakku, ya beneran kau. Prasangka buruk kepada Allah. Kalau sama Allah prasangka baik, mau tambah rezeki. Matanya kedutan. Ada apa? Bilang banyak tahu kedutannya? Kan ada di Primbon Bu, kedutan sebelah kiri, utangmu banyak nanti. Kanan, Primbon. Kayaknya pernah kepengalaman semuanya, itu nggak boleh itu. Saya sama Primbon begitu. Khusnudan kepada Allah. Fa in dzakarani fi nafsi, jika seorang hamba itu menyebutku dalam dirinya, maksudnya dengan pelan. Dzakartu fi nafsi, aku akan balas. Jadi musyakalahnya Allah, bagaimana Allah akan balas. Maksudnya aku pun sebut dia dengan pribadi sekali. Kalau sudah pribadi Allah, maksudnya yang nyebut Allah ya mulia. Fa in dzakarani fi malain, kalau dia menyebutku di hadapan orang, zikir diperdengarkan ke orang, sah. Karena buktinya disebutkan. Fa in dzakarani fi malain, kalau ada seorang hamba menyebut namaku di hadapan orang, berarti kan zikir kedengaran kan? Masa zikir kedengaran orang enggak boleh? Kalau ada seorang hambaku menyebut namaku, berzikir di depan orang, dzakartuhu fi malain khairin minhu, aku akan sebut juga di depan makhlukku yang lebih bagus daripada kumpulan orang-orang yang ada di bumi itu. Disebut malaikat. Allah menyebut, malaikat, dengar tuh hambaku tuh menyebut namaku di sana tuh, dengar, tahu semuanya. Seperti itu. Wa anhu, dan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sabaqal mufarriduna. Rasulullah bersabda, sabaqal mufarriduna, telah melampaui, maju lebih depan al-mufarriduna, al-mufarridun. Qalu wa mal mufarriduna, siapa mufarriduna ya Rasulullah? Al-mufarridun adalah adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat, yang banyak berzikir kepada Allah dari kaum pria dan kaum wanita. Jadi yang banyak zikir itu kenceng, laju. Maka di sanalah tradisi ahli thariqah memperbanyak zikir. Cuma nanti harus ada keseimbangan. Sebelumnya bicara apa? Keutamaan ilmu. Maka gabungkan antara zikir dengan ilmu. Zikir toh nggak pernah ngaji, ya itu nggak benar. Bukankah Imam Nawawi menyebut bab ilmu dulu? Memang nggak mungkin disebutkan bareng-bareng. Jangan sampai gara-gara ini, wah saya akan zikir saja, nggak usah ngaji. Salah. Sebelum bab zikir, bab ilmu. Ilmu dulu, baru nanti sambil berzikir. Ada majlis zikir saja nggak ada ilmu, sayang. Sayang dong, ada majlis ilmu kurang zikir, sayang. Makanya sebagian majlis kita gabung, ada zikir sesaat, kemudian juga ada ilmunya. Selesaikan di kita bismillah, baca aja, banyak masih. Coba bismillah. Wa man qala subhanallah, dari Sayyidina Jabir, barang siapa membaca subhanallah bihamdihi, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi, qurisat lahu naqlatun minal fil jannati, ditanamkan kebun korma di surga Allah. Ada yang ngomong, saya tidak hobi makan korma. Bukan masalah itu, diberi. Kalau sudah punya kebun di surga, masuk surga. Nah, ikutan, jangan ngomong anda hobi surga, sampai korma, nih ngaco nih. Kalau di surga tuh enak semuanya, nggak ada orang nggak hobi. Ini sebuah gambar, karena di Arab waktu itu adalah orang kalau sudah korma ada kekayaan, sesuatu yang berharga, bernilai untuk kehidupan dan seterusnya. Allah akan tanam, Allah punya tanaman di surga. Kalau tanaman surga nggak milik kita, berhak dong masuk, kan gitu. Seolah-olah begitu. Rawahu Tirmidzi qala hadis hasan. Wa an Jabir, dari Jabir, sami'tu Rasulullah, aku dengar Rasulullah bersabda, afdhalu dzikri la ilaha illallah, paling bagusnya zikir adalah la ilaha illallah. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, qala hadis hasan. Wa an Abdullah bin Busr, dari Sayyidina Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, qala berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya. Ya Rasulullah, pendidikan agama, aslam, syariat Islam banyak sudah aku dapat. Ini banyak, alhamdulillah. Fa akhbirni, beritahu aku, ya Rasulullah, bisyai'in, satu amalan di antara amalan yang banyak itu,
atashabbathu, yang aku akan terus berhasil. Siapa yang berhasil? Siapa yang mengusir atau pergi? Rahmat tadi. Itu muqaddimah Ibu. Mutaqidiyah nanti minum teh enak. Ya. Allah makasih, ada macam-macam, ada mungkin berapa hari nggak pernah mandi, dimandiin sama Allah. Baik. Lalu Nabi jawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Kalau kau pengen syariat Allah banyak, ini ibadah berapa banyak. Saya pengen ya Rasulullah yang ya ibadah aku lakukan, tapi ada yang spesial lagi, apa ya Rasulullah? Sudah pegangi ya. Jangan sampai lisanmu tidak berzikir. Hendaknya selalu basah dengan zikir. Maksud basah dengan zikir itu sesuatu yang basah itu kan baru. Maksudnya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan bin Mas'ud, dari Sayyidullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah Bu, turun selesai hujannya. Sebentar Dok. Selesai. Ibu duduk langsung hilang hujannya, ya. Percayalah dengan. Kalaupun masih ada, dianggap tidak ada. Kan tergantung perasaan juga kan. Kalau Rasulullah bersabda, laqitu Ibrahim, aku bertemu Ibrahim, Sayyidina Ibrahim. Lailata usriya bi, waktu aku diisrakan oleh Allah. Waktu Isra Mi'raj. Faqala, Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad, wahai cucuku Muhammad, akri ummataka minnis salam. Wahai Muhammad cucuku, sampaikan salamku kepada umatmu yang banyak itu. Wa akhbirhum, dan kasih tahu kepada mereka, wahai Muhammad cucuku, annal jannata tayyibatut turbati. Kalau surga itu bagus, harum tanahnya. Adbatul ma', airnya seger. Wa innaha qi'an, dan airnya itu seperti hamparan luas yang penuh dengan air, kayak danau begitu. Qi'an, tempat luas dan dengan air yang segar sekali. Wa inna ghirasaha, dan itu ada tanaman-tanamannya. Apa tanamannya? Kau tanam sekarang. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka saya disebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah adalah tanaman surga. Tahu katanya tanaman surga apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Wa Nabi Darda, dari Sayyidina Nabi Darda radhiyallahu anhu, qala, beliau bersabda. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Rasulullah bersabda, alau nabbiukum bi khairi a'malikum, apakah kamu ingin aku beritahu apa yang paling bagus dari amalmu, wa azkah, dan yang paling bersih, inda malikikum, di hadapan Tuhanmu Allah, wa arfa'iha, dan yang paling tinggi min fi darajatikum, mengangkat pangkatmu di hadapan Allah, wa khairun lakum min infaqidz dzahabi wal fiddati, dan lebih bagus daripada engkau berinfak daripada emas dan perak. Cuman ingat catatannya, jangan setelah membaca ini lalu engkau tidak lagi berinfak. Ini kan salah faham namanya. Wah, enaan ini. Orang pelit paling senang dengan hadis begini nih. Ajib. Sudah stop, nggak usah infak. Lebih bagus daripada infak dzahab wal fiddah. Ini kan kacau, salah faham. Ada aja orang begitu. Ada. Oh, ajib. Paling seneng saya ini. Makanya ibadahnya orang tuh macam orang pelit paling seneng ibadah puasa. Ngurangi pengeluaran ya. Nah, ini jangan sampai gara-gara ini salah paham. Wah, kacau nih. Wa khairul lakum min an talqaw aduwwakum fadribu anaqakum, dan lebih bagus daripada engkau bertemu dengan lawan, mengangkat pedang, penggal leher mereka. Wa yadribuna anakum, atau dia memenggal lehermu. Oh, ada yang lebih hebat. Apa itu? Kalau balik ya Rasulullah, kami ingin tahu apa? Zikrullahi ta'ala, zikirlah kepada Allah. Rawahu Tirmidzi, qala al-Hakim Abu Abdullah, isnaduhu sahih. Dikit lagi. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, annahu dakhala ma'a Rasulullah. Sayyidina Sa'ad masuk ke tempat Rasulullah. Dakhala ma'a Rasulillah ala imra'atin. Seorang perempuan. Wa minat, ada seorang. Dakhala ma'a Rasulillah ala imra'atin. Ini ada masuk, Rasulullah masuk dengan seorang wanita. Itulah Sayyidah Sofiyah dia. Jadi Sayyidah Sofiyah.
Wa baina yadayha nawa. Sayyidah Sofiyah adalah istri bagi Nabi. Wa baina yadayha nawa. Jadi takhala ma'a Rasulillah. Jadi ini wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu takhala. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas masuk dengan Rasulullah kepada seorang wanita, ya dia adalah Sayyidah Sofiyah. Sayyidina masuk, kata Sayyidina Sa'ad, di situ ada Sayyidah Sofiyah. Apa yang dilakukan Sayyidah Sofiyah? Babaina yadayha nawa. Di tangannya itu ada biji kurma. Biji kurma untuk berzikir. Allah, 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 100, 200. Yusabbihu bihi, tasbih, membaca tasbih dengan ini. Faqala ala ukhbiruk. Apakah kamu tidak ingin aku kasih tahu bima huwa aisar alaik, lebih mudah daripada kau ngitung repot begitu. Min hadza, daripada ini. Au afdal, lebih bagus daripada kau cara begini. Apa itu? Faqala, baca wahai Sofiyah. Subhanallah adada ma khalaqa fis samai. Maha suci Allah, ya Allah, sebanyak ciptaanmu yang ada di langit. Wa subhanallah adada ma khalaqa fil ardi, dan maha suci engkau ya Allah sebanyak ciptaanmu yang ada di bumi. Wa subhanallah adada ma baina dzalika, sanjungan untukmu, maha suci engkau ya Allah sebanyak apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa subhanallah adada ma huwa khaliq, engkau maha suci ya Allah sebanyak aku menyanjungmu ya Allah sebanyak yang kau ciptakan. Wallahu akbar, Allah maha besar. Mithlu dzalika, seperti itu. Walhamdulillahi mithlu dzalik. Baca lagi Allahu akbar ya Allah, baca Allahu akbar seperti tadi ya Allah. Alhamdulillah seperti tadi. Sebanyak ciptaan di langit, bumi dan di antaranya. La ilaha illallah mithla dzalik. Dan la ilaha mithla dzalik. Wala quwwata illa billahi mithlu dzalik. Baca la haula wala quwwata illa billah mithlu dzalik. Sama seperti. Maksudnya la haula wala quwwata illa billahi mithlu dzalik. Aku baca la haula wala quwwata illa billah sebanyak ciptaanmu yang di langit ya Allah. Rawahu Tirmidzi, hadits Imam Tirmidzi. Nah, ini adalah keutamaan berzikir tadi. Di samping itu ada yang bisa kita ambil faedah bahwa berzikir dengan menghitung bukan sebuah yang salah. Buktinya Nabi bukan melarang, ya Safiyah, haram ngitung begitu. Enggak begitu. Maka dari sinilah kalau biji kormanya ditaruh toples, bawanya susah, maka diikat para ulama, mengikat namanya tasbih. Lah kok tasbih jadi haram itu bagaimana ceritanya? Tasbih kok jadi haram? Tasbih itu alat hitung, untuk ngitung. Ada untuk ngitung 100 gimana caranya? Susah. Pakai apa? Pakai buah apel. Gedean. Tasbih, makanya aneh sekali kalau orang menghalalkan tasbih. Dia berkata bahwasanya, lah ini buktinya Nabi memberitahu yang lebih bagus. Berarti yang lebih bagus ini yang kita amalkan, tidak usah pakai tasbih, cukup baca ini. Ini orang salah paham, balik ke belakangnya tadi, nggak usah sedekah, cukup zikir aja kayak gitu tadi itu. Kan lebih bagus zikir daripada sedekah, daripada jihad. Orang salah paham ya memang bahaya. Coba, ini hadisnya memahami begitu, melarang orang pakai tasbih. Nanti bawah hadis belakangnya lagi apa? Lebih bagus daripada bersedekah emas dan perak. Ya sudah, nggak usah sedekah gitu. Ini orang salah paham, memang keblinger banget. Hadisnya ini mundur lagi ke belakang. Apakah kamu mau aku kasih tahu amalan lebih bagus daripada bersedekah, daripada emas dan perak, daripada perang? Ya sudah, nggak usah perang, nggak usah sedekah. Kenapa? Baca zikir aja. Kan begitu? Enggak. Perang tetap mulia, sedekah. Menghitung tasbih untuk mengikat hitunganmu. Kalau orang baca 1000 tasbih gimana? Maka ada orang-orang yang terburu-buru, mereka mengatakan ini sesat dan sebagainya. Enggak pakai hujjah. Coba jajarkan hadis ini sama hadis sebelumnya. Kalau ketemu orang mengharamkan tasbih, suruh membaca hadis ini sama hadis sebelumnya. Maksudnya apa? Buktinya Nabi Muhammad memberitahu, hai, apa sahabat tadi? Sofiyah, lebih bagus ini daripada itu. Bukan berarti itu jelek kan? Kok menjadi jelek? Ngitung pakai korma kok jadi jelek, itu dari mana? Yang Allah beritahu lebih mudah, lebih bagus. Tapi yang berarti membaca dengan korma bukan dilarang. Sama, membaca zikir ini lebih bagus daripada kau bersedekah dan berinfak. Bukan berarti infak sedekah nggak bagus, gitu loh. Dijajar hadis ini biar ketemu. Wa an Abi Musa. Jadi sayyidina Abi Musa radhiyallahu ta'ala qala li Rasulullah, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannati.
Apakah kamu tidak ingin aku beritahu satu kanjuni apa? Harta simpanan. Simpanan berharga dari simpanan-simpanan surga. Mau enggak? Qala bala. Ya mau ya Rasulullah. Apa itu? Katakan la haula wala quwata illa billah. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Baca la haula wala quwata illa billah seperti mendapatkan tadi simpanan berharga di surga. Di dunia pun banyak faedah la haula wala quwata billah. Dan dijadikan di akhir ini oleh Imam An-Nawawi, tentu ada maksud bahwasanya tidak ada orang bisa berzikir, tidak seorang melakukan itu semuanya kecuali karena Allah memberikan kepadanya kekuatan untuk bisa berzikir. La haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah. Orang tidak akan mampu mengangkat tangannya takbir kecuali Allah mengizinkannya. Orang tidak akan bisa bersedekah 1 rupiah kecuali Allah izinkan. Orang tidak akan mampu melakukan salat kecuali Allah izinkan. Maka ucapkan la haula wala quwata illa billahi wallahu a'lam bissawab.